Senang dapat menjumpai Anda dalam acara GKI Menyapa di kanal YouTube GKI TV. Saya Pendeta Resla Rosa, pemandu percakapan kita. GKI Menyapa adalah sebuah kesempatan untuk mengetahui hal-hal yang sudah atau sedang dan akan dikerjakan oleh GKI dan lembaga-lembaga atau yayasan yang dimiliki oleh GKI. Juga tentang sikap GKI terhadap isu-isu yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja dilihat dari perspektif iman Kristen. Dan untuk episode kali ini, GKI menyapa Anda melalui kehadiran Bapak Pendeta Emeritus Melangton Bombong dari GKI Taman Cibunut, Bandung, dan Bapak Profesor Humphrey Jaya Dikerta, Ketua Yayasan Yahya. Begitu namanya ya Pak ya? Yayasan Pendidikan Kristen Yahya, Pak. Ya, Yayasan Pendidikan Kristen Yahya. Dan kita akan bercakap-cakap mengenai pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Yahya di Bandung ini. Selamat bertemu ya Pak Bombong dan Pak Hafri. Oh, selamat jumpa Pak. Ya. Nah, kita dalam episode kali ini akan berbincang tentang sekolah yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Kristen Yahya. Nah, sebagai pembuka mungkin dengan Pak Bombong ya. Apa sih Pak? Kapan dan apa latar belakang dari pendirian sekolah Yahya ini Pak? Kan ini kan punya GKI Cibunut ya Pak ya? Betul ya? Ya betul. Pak Bombong, kapan ini sekolah mulai didirikan dan bagaimana apa latar belakang pendiriannya dulu Pak? Jadi itu ya kalau kita baca-baca salah itu ya, sejarahnya itu mulai tahun 1961. Iya. Jadi 60 tahun ya sekitar itu ya. Itu ada pendidikan kepanduan atau apa? Pramuka begitu. Pathfinders ya dulu ya kepanduannya. Itu di Jalan Riau. Itu ada bangunan di sebuah lahan di jalan dulu namanya Riau, sekarang Marta Dinata. Itu pada tahun 61 itu ada keputusan presiden bahwa kepanduan ditutup ya. Lalu orang-orang yang berkegiatan di kepanduan itu mengusulkan supaya lahan atau bangunan di Jalan Marta Dinata itu kalau bisa terus dipakai untuk tujuan-tujuan pendidikan. Jadi yang paling tidak senafas lah dengan soal-soal pendidikan kepanduan. Lalu ada orang-orang yang di sana aktif di kepanduan itu juga ada anggota Cibunut dan menginformasikan ini ke gereja Cibunut. Lalu pada tanggal 12 September tahun 61 ya, saya baca-baca di situ ada namanya Komisaris Besar Umum ya dari Perserikatan Pandu-Pandu yang menguasakan kepada notaris namanya Mr. S.R. Riumpasa untuk menghibahkan lahan itu untuk dipakai sebagai lahan untuk pendidikan, wahana untuk pendidikan. Okay. Jadi kira-kira awalnya dari situ ada kepanduan. Jadi ada fasilitas kepanduan, lalu pemerintah menghentikan kegiatan kepanduan, lalu fasilitas itu dimanfaatkan oleh beberapa orang begitu Pak, atau udah langsung ke gereja pada waktu itu Pak? Oh, belum. Masih jadi ada anggota-anggota yang misalnya berkegiatan sebagai aktivis di persekutuan wanita Kristen yang tahu itu ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk atau diusulkan untuk tetap menjadi wahana pendidikan. Kemudian ini dilaporkan, disampaikan ya dari mulut ke mulut dan sampai ke majelis ya. Dan dari situ kira-kira cikal bakalnya
kenapa waktu disampaikan ke majelis, lalu majelis Jebunut itu merespon, lalu mengajukan secara resmi izin untuk memanfaatkan lahan itu bagi tujuan-tujuan pendidikan, untuk mendirikan sekolah Kristen ya, sekolah. Itu masih tahun 61 ya Pak? Masih. Nah ini saya punya catatan 14 Agustus 61 itu pengurus dan anggota Pandu cabang Bandung ya itu membubarkan diri. Kemudian dalam rapat mempersoalkan bahwa lahan sekitar 2000 meter lebih itu di Jalan Rio itu akan dimanfaatkan untuk pendidikan. Nah ini usul dari seorang yang bernama, saya catat, Mr. Muller, ya. N. Muller, nggak tahu N-nya nih apa ya, N. Muller, supaya itu tetap menjadi wahana pendidikan. Oke, jadi ada pokoknya ada lahan, udah tersedia lahan, lalu Pandu ditutup, lalu lahan dan bangunan lahan dan bangunan lalu dimanfaatkan tetap untuk tujuan pendidikan. Nah, pada waktu itu apakah langsung dimulai pendidikan formal kah? Belum. Itu ada proses-proses resminya dulu ya. Jadi minta izin, lalu kemudian ada penghibahan, lalu mulai dengan sekolah atau ya semacam taman bermain lah, taman kanak-kanak gitu ya. Oke, itu tahun berapa ya Pak mulai taman kanak-kanaknya? Itu tahun 62 resminya sudah dimulai itu. Oke. Tapi itu masih belum, itu sudah menjadi, sebutlah itu orang-orang yang berhimpun mengurus itu udah dalam bentuk lembaga kah? Yayasan atau apa namanya pada waktu itu? Nah itu sesudah disampaikan ke Majelis Jebunut, maka majelis merespon. Kemudian ini catatan saya adalah 13 September 61 beberapa aktivis ya dari jemaat Jebunut mendirikan Yayasan Pendidikan Kristen. Ya, Yayasan Pendidikan Kristen itu September 61. Lalu dalam rapatnya 26 Oktober 61 resmi memakai nama Yayasan Pendidikan Kristen Yahya. Itu di bawah sebutlah di bawah Majelis Jemaat Jebunut ya. Ya, betul. Ya. Oke. Baik. Boleh tahu nggak apakah itu kan didirikan sebuah yayasan pendidikan Kristen Yahya, lalu sesudah itu apa yang dilakukan dalam rangka tadi memanfaatkan lahan dan bangunan untuk tujuan pendidikan ini? Yang segera dilakukan apa? Itu membuat keresmian dulu. Jadi oleh kepalanya diserahkan ke Jebunut, lalu mereka mengesahkan itu di depan hukum ya. Jadi apa yang yayasan yang tadi diberi nama itu disahkan di depan notaris 15 Februari 1962. Jadi pengesahan dulu secara hukum, kemudian barulah sesudah itu mulai mendirikan TK ya. Boleh tahu apa pertimbangan sebenarnya dari Majelis Jemaat GKI Taman Cibunut pada waktu itu untuk menerima atau mengambil alih lah sebutlah lahan dan bangunan ini untuk pendidikan? Apakah ada sebuah misi tertentu yang mau dicapai, bukan sekedar menerima hibah lahan atau gimana Pak? Pak Bombong atau Pak Humphrey? Jadi yang saya dengar dari orang-orang dulu ya, itu kan banyak anggota jemaat yang menyekolahkan anak-anak yang saat-saat itu selalu mencari sekolah-sekolah yang tidak selalu bisa tertampung dengan baik, dan timbul ada beberapa orang di dalam gereja yang memang memikirkan bahwa ini perlu
sekolah untuk anak-anak, ya. Jadi mula-mula itu gitu. Jadi anak-anak yang memerlukan sekolah dibuatkan wadah untuk itu. Pas ada berita itu, lalu diajukan perizinan untuk memanfaatkan lahan itu. Jadi bolehkah saya mengatakan bahwa tujuan awal sekali dari menerima hibah itu sudah ada tentu gagasan untuk punya sekolah agar dapat menampung anak-anak dari jemaat yang tidak tertampung di sekolah-sekolah yang tersedia. Apakah begitu, Pak Humphrey? Misi awal. Ya, betul. Ya, kelihatannya demikian, Pak. Artinya jemaat banyak yang membutuhkan sekolah gitu. Mungkin pada saat itu jumlah sekolah juga belum terlalu banyak. Ceritanya seperti itu, membutuhkan pendidikan. Lalu di daerah sekitar juga belum banyak jemaat-jemaat yang membutuhkan sekolah yang dekat-dekat lah, seperti itu kira-kira. Jadi intinya, misinya adalah yang dari cerita-cerita yang lalu-lalu itu, ya berdirilah sebuah lembaga pendidikan dulu. Nah, kita membuat untuk mendidik secara Kristiani dari keluarga-keluarga yang ada dari jemaat-jemaat terutama di jemaat GKI Taman Cimunut, kira-kira demikian, Pak. Jadi arti sekali lagi bahwa pertama-tama berangkat dari upaya pemenuhan kebutuhan internal ya pada waktu itu ya Pak ya, akan pendidikan yang dalam arti baik dan sekaligus dididik secara Kristiani begitukah? Ya, betul. Betul ya. Nah, lalu mulai dengan apa? TK atau sudah tahun 62 itu kapan mulai ada SD di Yahya itu? Itu kira-kira sebenarnya catatan saya itu tahun 64, Pak, muncullah SD. Berarti 2 tahun setelah resmi sebagai yayasan ya? Resminya 61 yayasan, lalu mulai TK dan secara formal, lalu formal ada SD itu tahun 64 di catatan yang ada. Nah, berkembangnya adalah di tahun 68 SMP-nya muncul, lalu dari tahun 78 muncul SMA. Oke, jadi 64 SD, 68 SMP. Ya. Dan 78 10 tahun kemudian baru SMA. Oke, berarti sebenarnya pendirian SMP tahun 68 itu bukan untuk menampung lulusan SD karena belum lulus kan Pak pada waktu itu? Ya, sudah bersiap-siap untuk, memang betul belum lulus, sudah bersiap-siap menerima yang ini sekali lagi dari sejarah dan ceritanya Pak, bahwa kita sudah siap demikian, mulai terima dari luar, lalu juga mempersiapkan yang untuk lulus, karena 64 itu mungkin juga belum beroperasi secara formal jalan seperti itu. 65 jalannya, lalu kurang lebih sudah siap, begitu lulus SD-nya masuk. Nah, ketika mendirikan sebuah tahun 68 itu mendirikan SMP itu kan berarti misinya udah tidak lagi berfokus pada kebutuhan internal, betulkah begitu? Ya, betul. Itu ada perubahan makin membesar begitu. Nah, selain juga mungkin kebutuhan internal terkait dengan lulusan SD ini nantinya mau kemana begitu. Kita harus. Oke. Jadi sebenarnya kan kalau kita 64 itu SD, berarti kalau lulus kan 6 tahun mestinya tahun 70 ya Pak. Ya, ini 68 sudah ada, artinya mempersiapkan menampung yang lulus tahun 70. Tapi pada sayangnya berarti sebenarnya pergeseran yang disadarikah bagian dari desain untuk sebuah misi gereja, atau ya memang apa boleh buat ini sudah tinggal 2 tahun lagi nih anak-anak kita lulus, nanti dikemanain? Apakah itu yang terjadi pada proses pengembangan misi? Kita akan bicarakan setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan
dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara GKI Menyapa bersama saya Pendeta Leo sebagai pemandu percakapan, dan kita hari ini disapa oleh Bapak Pendeta Bombong, Melangton Bombong dari GKI Taman Cibubur Bandung, dan Profesor Humphrey, Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Yahya Bandung yang memiliki sekolah dari jenjang TK sampai jenjang SMA di Bandung, dan termasuk sekolah yang baik sebenarnya di Bandung. Oke Pak Humphrey, tadi kan saya di akhir segmen yang pertama soal pergeseran ya Pak. Kapan itu dan bagaimana terjadi bahwa apa yang semula hanya dalam rangka memberi tempat bagi anak-anak internal kita GKI Taman Cibundu pada waktu itu untuk dapat sekolah, lalu berkembang memberi kesempatan juga kepada yang lain untuk mengikuti pendidikan di Yayasan Pendidikan Kristen Yahya. Pak Humphrey, silakan Pak. Ya, artinya setelah perkembangan tadi bahwa kebutuhan internal bisa terlewati, tercukupi juga, misinya menjadi meluas, bahwa kita banyak kebutuhan dari lingkungan sekitar yang kita bisa juga tampung. Makin membesar dari sekolah Kristen Yahya ini. Nah, akhirnya juga setelah sekian dari tadi perjalanan SMP, dirasa dibutuhkan juga ada satu lanjutannya ke SMA. Terbentuklah SMA pada tahun 78. Berlanjut terus demikian, misinya menjadi tidak lagi sempit hanya untuk kebutuhan jemaat, tapi menjadi kebutuhan masyarakat secara umum, dan juga kepentingannya adalah kepentingan yang menjadi lebih luas, menjadi kepentingan pendidikan untuk memajukan bangsa kita, gitu. Artinya seperti itu. Nah, lalu muncul sekitar tahun 2008 kalau tidak salah, ada undang-undang yayasan keluar, dan berdasarkan undang-undang itu bahwa Yayasan Pendidikan Kristen itu tidak bisa lagi bernaung secara formal di bawah gereja, tetapi harus berdiri sendiri. Nah, akhirnya dibentuk secara formal Yayasan Pendidikan Kristen Yahya dengan visi misinya yang menjadi luas, yaitu menjadi pusat pendidikan yang harapannya bisa menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. Nah, bermutu di sini, bermutu bukan hanya dalam kaitannya kepandaian ilmu saja, tetapi juga kuat di dalam iman dan karakter, dan juga dalam hal penerapan nilai-nilai Kristiani berdasarkan prinsip Alkitab yang akhirnya digunakan untuk kemuliaan Allah. Itu visi yang setelah berkembang setelah menjadi di dalam anggaran dasar menurut sesuai dengan undang-undang yayasan yang baru. Misinya adalah memberikan pendidikan yang utuh. Artinya utuh adalah bahwa kita memberikan pendidikan selain juga yang sifatnya tentunya keilmuan, sains, yang ada berbagai bidang yang ada sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan, juga memberikan pendidikan yang terkait dengan karakter iman Kristiani. Itu yang diharapkan dari pendidikan secara utuh di Yahya. Juga selain dari itu, misi yang kedua adalah kita bicara tentang kesaksian, bahwa di dalam dengan melalui satu pendidikan yang ada, melalui tindakan-tindakan yang diberikan di dalam internal Yahya, juga bisa tersalurkan keluar, bisa dipandang keluar bahwa ini adalah pendidikan Kristen, juga karakter-karakter yang baik. Dan terakhir juga di dalam misi itu, kita juga berharap suatu saat kita bisa mengadakan berbagai macam pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan berbagai hal dalam bidang keilmuan, dalam bidang hal-hal lain untuk masyarakat yang membutuhkan. Kira-kira itu. Dan dari semua visi misi ini sebetulnya kita singkat menjadi suatu. Pak Humphrey, halo. Masih belum terdengar Pak Humphrey. Seimbang dalam pendidikan terkait dengan maju, artinya kita selalu continuous improve, selalu ubah. Dan bisa dimulai dari yang tadi Pak, apa disingkat dalam apa? Tadi nggak terdengar, terpotong soalnya tadi karena jaringan. Dimulai disingkat dengan apa tadi itu visi misinya itu? SMART, Pak. SMART itu apa, itu S apa? S itu seimbang, Pak. Ya.
seimbang dalam hal pendidikan IQ, EQ, SQ, Oke. juga pendidikan sains dan karakter iman itu lalu maju Oke. dalam artian kita selalu continuous improvement, mengikuti perkembangan yang ada. Perubahan sekarang cepat, harus seperti itu. Lalu yang A-nya adalah Alkitabiah, terkait bahwa semuanya itu Alkitab sebagai pegangan dasar kita. Oke. Lalu R-nya itu ramah, kita bersahabat baik dengan sesama, dengan guru, dengan sesama murid, dengan alam juga itu. Lalu T-nya adalah tertib, bicara tentang ikut aturan main yang ada sesuai dengan aturan main. Jadi secara keseluruhan visi misinya sudah diformalkan menjadi seperti itu. Itu yang kita tuju saat ini, Pak. Jadi saya bisa mengatakan di samping memacu perkembangan di bidang ilmu pengetahuan sains begitu, ada dua nilai yang jelas di eksplisit disampaikan melalui SMART tadi adalah soal hospitality, ramah, betul ya Pak? Itu yang jadi kalau kita masuk ke lingkungan sekolah Yahya, kita akan menemukan karakter ini terlihat ramah dan disiplin, ketertiban, tertib dalam aspek yang seluas-luas. Begitu kan maksudnya Pak? Betul. Nah, kalau untuk memberi basis bagi nilai-nilai Kristianinya ada Alkitabiah, peran gereja apa Pak Melangton Bombong? Apakah ini dilepaskan saja kepada Yahya untuk merumuskan N2K nilai-nilai Kristiannya, atau ini sebenarnya merupakan gagasan yang di-create atau dikembangkan, dirancang oleh gereja untuk diterapkan di Yayasan Pendidikan Kristen Yahya, Pak Bombong? Ya, jadi secara tetap pendeta hadir di dalam badan yayasannya. Dulu pengurus, tapi sekarang pada pembina selalu ada kesinambungan. Habis pendeta ini misalnya ganti pendeta lain untuk secara tetap ada di dalam badan yayasan yang ada, yaitu pembina. Kemudian acara-acara juga biasanya diselenggarakan sekolah, misalnya hubungan gereja dengan sekolah itu tetap bisa dijalin, misalnya perayaan-perayaan hari raya gereja ya, atau wisuda selalu diselenggarakan di dalam persekutuan dengan gereja, selalu dilakukan di gereja. Jadi ikatan-ikatan itu dibuat praktis demikian. Mungkin Pak Amri bisa menambah. Silakan Pak Amri. Sekarang gimana? Ya, betul bahwa ikatan hubungan dengan gereja dalam perkembangannya adalah kita tidak lagi hanya Cibunut, Pak Arenus, bahwa karena perkembangan dari GKI Taman Cibunut itu menjadi ada gereja GKI Arca Manik, juga GKI Pasteur Cipasar. Lalu, artinya Cipasar ya, artinya lalu jadi diperluas, kita menjalin karena tidak secara formal, kalau formal legal formalnya itu terpisah, tetapi secara hubungan batiniah itu boleh dikatakan ada terkait dengan iman dan lain-lain, kita bernaung di bawah Cipasar. Jadi dari pendeta Cipasar kita bisa ajak, kita memberi tiap kali ada misalnya tiap bulan kita punya acara renungan, sebaiknya itu dibawakan oleh Bapak Pendeta dari gereja-gereja itu, Pak. Ya, jadi artinya sekarang ini upaya untuk pendidikan nilai-nilai Kristiani itu berada di dalam asuhan ketiga jemaat GKI SW Jawa Tengah yang ada di Bandung ya Pak. Ya, yaitu tadi Cibunut, Pasteur dan Arca Manik. Arca Manik. Ya, betul Ya, Pak. jadi itu yang semula mengelola, mengatur, mendesain, kalau ada kurikulumnya mendesain penanaman nilai-nilai Kristiani dan pembentukan karakter di YPK Yahya di Bandung. Begitu Pak, bisa begitu? ya betul. Ya bukan formal kurikulum, tetapi menjadi ada hubungan baik itu terlaksana, bahwa semua terkait dengan itu kegiatan-kegiatan harapannya adalah keterlibatan dari ketiga gereja tersebut, Pak. Oke, baik, saya akan sedikit masuk ke pendidikan. Sekarang pelayanan dan fasilitas pendidikan apa saja yang yang disediakan oleh Yahya bagi masyarakat atau bagi siswa-siswinya, Pak?
Baik, terkait dengan peralatan, kalau cerita tentang kita punya lengkap Pak ya, artinya kalau kita tentang fasilitas gedung fisik, nah dari secara fisik dari gedung yang tadinya di awal di tahun 61 itu diberikan sudah banyak berkembang dari yang di alamat di Jalan Riau atau Martinata 73 sudah ada berkembang ke akhirnya tembus ke Jalan Progo, ke Jalan Banda itu secara gedung fisik. Kita punya laboratorium yang baik terkait fisika, biologi, seperti itu juga baik. Lapangan bermain, bagi anak-anak SD, TK juga ada tersedia. Lalu juga terutama sebetulnya kalau dikaitkan dengan pendidikan adalah kita berusaha untuk bicara tentang hal yang ramah tertib, itu juga bicara tentang hubungan baik yang menyenangkan. Kalau intinya ke sana Pak, kalau mencoba membuat sesuatu yang berbeda adalah mencoba membuat satu tempat yang menyenangkan bagi anak didik untuk bersekolah di sana, begitu. Hubungan yang baik antara guru dengan siswa, antara sesama, itu yang kita usahakan. Jadi selain fasilitas fisik, ada kegiatan yang non fisik juga, yang artinya tadi membuat, kalau di smart itu adalah istilah ramahnya itu juga menjadikan yang kita usahakan sebagai keunggulan. Kira-kira itu. Selain tadi artinya ilmu ada pertama fasilitas pendidikan dari sudut hardware-nya tersedia ya Pak, laboratorium, gedung segala macam. Untuk TK ada tempat bermain yang edukatif, memadai begitu ya Pak ya. Betul, itu sangat memadai Pak. Kalau labnya mungkin juga sangat baik itu fasilitas. Sangat baik ya. Dan dalam relasi antara guru dengan murid itu artinya udah ada sebutlah pergeseran atau perkembangannya, tidak lagi seperti pada zaman dulu atas bawah, tetapi mengembangkan pola relasi friendship begitu dengan kata ramah tadi, begitu kan maksudnya? Ya, persahabatan ya. Bukan atas bawah lagi, tapi persahabatan. Oke. Jadi artinya walaupun tetap harus ada rasa hormat kepada guru, disiplin, tetapi dalam berelasi itu seperti teman. Begitukah yang dimaksudkan? Ya, diusahakan demikian. Tentunya teman dengan batas-batas tertentu Pak ya. Artinya ada tentu juga dengan ada aturan main yang tertib tadi, tetapi bukan lagi seperti zaman dulu bahwa ini menjadi seperti yang satu di atas yang lain gitu. Itu bukan seperti itu. Kebebasan untuk belajar juga seperti itu. Artinya tidak hanya satu arah harus demikian. Artinya seperti itu, tetapi sama-sama menggali tentang sama-sama belajar lah, boleh dikatakan menggali bidang keilmuan apa supaya bisa menjadi tempat belajar yang menyenangkan bagi siswa gitu Pak. Oke. Nah Pak Humphrey sekarang ini kan mengelola pelayanan pendidikan untuk masyarakat ini tidak hanya lagi negara jelas, tapi bukan hanya lembaga-lembaga swasta seperti yayasan-yayasan, tapi juga korporasi-korporasi Pak. Ya, walaupun nggak sehebat di Jakarta, tapi kelihatannya sekolah-sekolah milik korporasi itu kan udah masuk ke Bandung, Pak. Ini bagaimana ya yang merespons ini? Ya, Pak. Artinya sebetulnya mengelola institusi pendidikan saat ini itu betul-betul penuh tantangan, Pak. Sebetulnya kalau kita lihat bahwa mengelola institusi pendidikan, apalagi seperti Yahya, kita itu dihadapkan pada visi misi. Ya, bicara Kristiani seperti yang tadi juga harus dihadapkan pada banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, artinya perubahan kalau yang sekarang sedang ramai kan sebetulnya bicara tentang COVID, lalu tiba-tiba semua harus online, berubah dengan cepat. Juga perubahan yang tadi Bapak katakan terkait dengan banyaknya sekolah-sekolah baru, apalagi yang didukung oleh korporasi mulai masuk juga. Ya, itu menjadi tantangan, betul. Bahwa sebetulnya kalau kita merasa masuknya sekolah-sekolah baru kalau dirasa untuk pendidikan, ya baik-baik saja seperti itu. Nah, itu membuat, tetapi tentunya juga tidak boleh diingkari bahwa kalau boleh dikatakan itu dalam tanda petik menjadi pesaing begitu. Kompetitor. Menganggap itu sebagai bisnis, karena mau tidak mau walaupun kita bukan bisnis begitu, yayasan itu tidak mengelola pendidikan, tetapi kan juga harus bicara tentang berkesinambungan. Kita perlu itu juga begitu. Nah, tantangan itu ya kita harus menghadapinya, harus punya faktor pembeda, Pak. Artinya apa yang harus diberikan?
bahwa ya tadi kalau kita sebagai Yahya sesuai dengan prinsip pendidikan, visi misi kita bahwa kita harus punya kekuatan ilmu, iman, karakter, lalu misalnya dengan gaya dari pendidikan, dari hubungan guru dan murid yang bersahabat, seperti itu gitu. Selain juga tentunya harus memenuhi kurikulum formal yang telah ditetapkan. Juga mungkin kalau kita punya juga ada tambahan-tambahan, antara lain nanti mungkin bisa dapat ceritakan adalah kita bisa kerjasama juga dengan Cambridge terkait dengan bahasa Inggris, pengayaan dan sebagainya. Jadi berusaha untuk memberikan faktor pembeda, juga tidak iman dan karakter itu, dan juga tantangan yang lain adalah sebetulnya adalah kita harus bisa juga memberikan suatu dengan biaya yang wajar lah, boleh dikatakan demikian Pak. Karena sebetulnya kalau mau yang baik itu biaya itu tidak murah, harapannya ada biaya yang wajar, harapannya lagi bisa masuk dari semua kalangan sehingga bisa terjadi subsidi silang antara yang mampu dan yang tidak mampu, kira-kira seperti. Baik Pak, tadi kan Bapak mengatakan menjadikan perbedaan. Nah, saya akan apakah kalau saya seorang tua murid misalnya, atau saya seorang murid, ya apa yang ditawarkan oleh Yahya kepada saya sehingga saya mesti memilih sekolah di Yahya dan bukan sekolah di sekolah yang lain, tapi setelah pesan-pesan atau informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara GKI Menyapa, dan hari ini GKI Menyapa kita melalui kehadiran Bapak Pendeta Melangton Bombong dari GKI Taman Cibunur Bandung dan Profesor Humphrey yang adalah ketua dari Yayasan Pendidikan Kristen Yahya yang memiliki sekolah dari TK, SD, SMP sampai SMA di Kota Bandung. Nah, Pak Humphrey tadi di ujung segmen yang kedua kita bicara mengenai Yahya menyediakan perbedaan di tengah-tengah dalam tanda kutip ya Pak, persaingan sekolah-sekolah yang ada dalam tanda kutip. Nah, kalau saya tanya begini Pak, apa yang ditawarkan oleh Yayasan Pendidikan Kristen Yahya kepada saya sebagai orang tua atau kepada calon murid sehingga saya mesti memutuskan bahwa anak saya atau saya mau sekolah di Yahya, bukan di sekolah-sekolah yang lain yang ada di Kota Bandung Pak? Baik, terima kasih Pak Arianus. Nah, ini pertanyaan seperti ini sebetulnya menjadi mungkin pertanyaan orang-orang tua secara umum begitu Pak ya. Iya. Baik, ya seperti mungkin tadi sudah diceritakan pada awalnya bahwa sebetulnya salah satu faktor pembeda atau kekhasan yang kami hendak tampilkan adalah suasana sekolah yang enak dan kekeluargaan itu Pak. Artinya kita mencoba menciptakan itu bahwa suasana yang enak dan kekeluargaan itu. Nah, dari sana diharapkan ada timbul minat belajar, timbul situasi yang tidak menegangkan, kreativitas dari anak muncul dan sebagainya begitu ya. Walaupun dengan cara kekurangan itu kita juga memberikan sedikit tantangan-tantangan bahwa memberikan tugas dan sebagainya yang tidak membuat anak-anak itu manja, karena kalau keluarga membuat manja itu juga berbahaya begitu. Jadi tetapi tantangan itu bisa dikerjakan dengan menyenangkan.
Itu yang kita usahakan adalah itu. Lalu yang kita bisa berikan adalah pendidikan yang utuh dalam artian bukan hanya ilmu saja, tetapi terkaitan dengan iman, terkait dengan karakter yang baik, seperti itu. Lalu yang bisa kita berikan juga, kita mencoba untuk memberikan gabungan materi dari kurikulum yang selain memenuhi kurikulum nasional, juga memberikan materi lain tambahan, seperti misalnya kemampuan bahasa asing, terutama untuk dari TK sambil bermain-main gitu, bisa bermain itu mendapat tambahan kemampuan bahasa asing. Juga SD, lalu juga kita tambahkan materi-materi dari pelajaran yang dari Cambridge. Lalu kalau sudah mulai tingkatnya lebih tinggi, ada materi-materi bicara terkait dengan kewirausahaan, cerita tentang leadership. Juga kita memberikan kesempatan untuk anak-anak untuk bisa dididik mengikuti lomba-lomba seperti ujian Olimpiade Sains Nasional dan sebagainya terkait itu. Harapannya menjadi membuat semangat, juga siap mengikuti tantangan menghadapi perubahan. Juga memberikan ada keseimbangan, adanya misalnya bidang sains, ada olahraga, ada bidang kesenian, juga ada misalnya dengan paduan suara, basket dan lain-lain, itu juga diberikan secara secara keilmuannya gitu. Lalu kita kalau cerita tentang fasilitas fisik kita bangunannya baik begitu ya, laboratorium lengkap, sangat lengkap dan sebagainya. Lalu juga kalau lihat kita letaknya di tengah kota. Ya mungkin kalau letak di tengah kota ini kita punya positif negatif sebetulnya, karena mungkin lebih enak, gampang dijangkau. Tapi negatifnya adalah kalau keluarga muda itu lebih adanya di perumahan-perumahan juga cukup jauh. Tetapi kita juga menyediakan misalnya untuk keluarga muda ada tempat daycare untuk di sekolahnya, Pak? Iya betul, Pak. Awalnya mulanya untuk guru-guru dan sebagainya, lalu kita juga siapa tahu mau menitipkan seperti itu. Ada cerita tentang itu. Jadi ada bagian dari sekolah yang juga kita mencoba mempermudah gitu untuk keluarga-keluarga muda untuk bisa kalau di sana sekalian saja dengan ini dan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Lalu juga kita kalau bicara tentang kita punya kerjasama dengan salah satunya adalah dengan Cambridge English Language Assessment. Kita menjadi salah satu tempat untuk tes exam preparation centernya seperti itu gitu. Itu ada terkait dengan kerjasama yang lain. Kita punya kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi terkait misalnya dengan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan guru. Terkait misalnya contoh sekarang adalah bagaimana mengembangkan gaya-gaya karena sekolahnya adalah online, caranya bagaimana seperti itu juga kita ada kerjasama. Nah, juga kalau lihat prestasi dari siswa-siswa itu juga banyak sudah mencapai, kalau SD TK SD terutama kalau berbahasa Inggris sudah lancar dan sebagainya seperti itu. Jadi tadi kan Pak Humphrey mengatakan environment atmosfer kekeluargaan sangat ditekankan di lingkungan sekolah Yahya. Ya. Jadi orang tua atau para siswanya pasti merasa comfort berada di lingkungan ini. Begitu maksudnya, Pak ya? Betul, ya. Nah, di samping tadi ada daycare, ada lalu kerjasama dengan Cambridge untuk bahasa Inggris, lalu ada latihan-latihan kepemimpinan. Apakah ini tidak membuat biaya yang dimintakan dari siswa semakin mahal, Pak? Artinya kalau cerita tentang biaya pendidikan memang tidak murah sebetulnya, Pak. Cerita tentang kalau kita lihat ada kita sudah nah di tengah-tengah berbagai hal tantangan dan sebagainya, kita harus memberikan yang terbaik. Tentunya kita berusaha dengan memberikan biaya yang wajar, Pak. Artinya kita bisa mencoba untuk bisa menampung semua kalangan. Dan harapannya juga ada bisa terjadi subsidi silang antara yang mampu dan yang tidak mampu. Nah, untuk yang tidak mampu itu mungkin ada ada beasiswa dan sebagainya seperti itu. Nah, lalu untuk beberapa yang kira-kira mampu, harapannya bisa membantu rekan-rekannya. Tapi intinya adalah kalau bilang biayanya murah ya atau mahal itu relatif. Tetapi kita berusaha menyatakan bahwa biaya kita adalah biaya yang wajar dan memang kalau dibanding dengan yang sama gitu, tingkat yang sama, ya kita lebih wajar lah kira-kira itu, Pak. Oke, Pak, saya ingin kembali kepada nilai-nilai Kristiani dan karakter tadi.
selain kebaktian-kebaktian, apakah Pak Bombong atau Pak Humphrey yang merespon ini, selain kebaktian-kebaktian, apakah ada cara-cara khusus yang dilakukan untuk membuat seluruh insan perguruan atau sekolah Yahya ini, baik guru, staf dan murid-muridnya itu menghasilkan karakter yang tadi Pak, ramah dan disiplin tadi, tertib itu? Apakah selain kebaktian-kebaktian, apa yang dilakukan untuk membuat nilai-nilai ini terdemonstrasikan di dalam keseharian, Pak? Nah, artinya bahwa kalau terdemonstrasi dalam proses, misalnya proses belajar mengajarnya begitu, tadi Pak, artinya anak-anak diberi kebebasan untuk berpendapat, lalu misalnya ada hal seperti itu, lalu misalnya juga terkait dengan ada hal-hal yang kalau misalnya terjadi kesalahan bukan berarti dibiarkan, tetapi ditegur dengan cara yang baik-baik seperti itu. Gitu. Artinya pendidikan itu dimulai dari selain dengan kata-kata secara boleh dikatakan teoritis, tapi juga harapannya guru-guru juga memberikan contoh-contoh yang juga baik kepada siswa-siswanya. Jadi lingkungannya itu berkembang antar guru dan siswa, antar siswa dalam pergaulan sehari-harinya itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai visi misinya. Kira-kira itu, Pak. Kalau gereja GKI Taman Cibunsir apakah punya semacam desain khusus untuk membuat dua nilai dan kemudian menjadi karakter ini, ya tadi soal keramahan dan ketertiban ini, disiplin ini, Pak, untuk sekolah Yahya, Pak Bombong? Ya, kalau pendeta yang ada itu ditempatkan juga sebagai kayak pendeta sekolah di Yahya ya, untuk bersama-sama guru-guru agama merancang hal-hal yang diperlukan dalam pendidikan agama di sana. Jadi kalau kembali ke tadi Pak Ardianus bertanya, saya sebagai orang tua apa yang perlu saya dengar supaya saya tertarik untuk menyekolahkan anak di sana. Yang terutama bahwa kebutuhan manusia itu utuh sekali dan coba diperhatikan oleh Yahya. Jadi tidak sekedar menjadi orang yang pandai, tapi secara afektif ya, secara hubungan kasih sayang, kemudian kognitif, kepandaiannya, lalu juga keterampilan sosialnya. Ya. Jadi kalau anak Anda masuk situ, aman sebetulnya, ya, dia dilatih untuk dekat pada Tuhan, dekat pada sesama, dekat pada alam, tidak hanya menjadi anak pintar, tapi menjadi anak yang suka terbuka dan ingin juga berkembang dan menghadapi masa depannya yang makin kompleks, makin penuh tantangan, yang tidak hanya memerlukan orang pintar, tapi juga orang yang terampil dalam mengelola hidup yang terbuka, yang penuh persahabatan. Itu kemudian yang secara khusus dilakukan sebetulnya adalah pendidikan agama yang bahannya itu diambil khusus ya dari yang kalau dulu waktu saya masih dari bahan yang dibuat PGI. Sekarang saya udah nggak ngikuti persisnya bahan didik dalam bidang agama itu. Cermin remaja ya dulu ya Pak, kalau PGI cermin remaja ya. Jadi dibuatkan kurikulum untuk itu yang secara umur diperhitungkan betul kebutuhan yang pas. Ya itu aja mungkin tambahan saya kepada. Ya, jadi tadi kan itu aspek S dari smart ya, seimbang ya. Tadi betul ya, seimbang. Jadi semua aspek diperhatikan. Nah, pertanyaan saya kepada Prof. Humphrey, apakah niat untuk menyediakan pendidikan yang seimbang itu teranyam nggak Pak dengan kurikulumnya? Ya, artinya begini Pak, dalam kurikulum kita terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan oleh Diknas, tentunya itu juga. Juga tentunya kalau nanti untuk kenaikan jenjang sampai misalnya Anda sampai kuliah dan sebagainya, itu kan ada aturan mainnya. Jadi itu kita harus penuhi, mau tidak mau itu kita harus penuhi. Nah,
Yang lainnya artinya dalam hal pemenuhan mencapai itu ya kita jalankan dengan ya tadi suasana yang tadi kekeluargaan, lalu ada tambahan-tambahannya. Jadi kalau dikatakan ada kelengkapan, kita menambah kelengkapan dari kurikulum yang ada, juga dari cara penyajiannya menyampaikannya seperti itu. Nah, tantangannya banyak sebetulnya Pak, memang betul bahwa untuk mencapai itu perubahan selalu terjadi. Jadi karena perubahan selalu terjadi, kita juga harus selalu ikut berubah. Nah, ikut berubah yang kadang-kadang juga menemukan delay. Mungkin itu tantangannya, bahwa ini tidak bisa langsung, tetapi itu semua kita usahakan menuju ke sana. Tantangan terbesar yang dibayangkan Pak dihadapi Yahya dalam rangka mengelola dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas dan seimbang tadi itu apa Pak Humphrey? Perubahan Pak tadi sebetulnya. Perubahan ini kan cepat Pak ya. Nah itu perubahan ini tidak bisa serta-merta bisa diikuti oleh sumber daya manusia kita dengan cepat. Karena dengan banyak hal yang kalau perubahannya dari berbagai sisi. Artinya dari segi peraturan pemerintah, dari sisi teknologi, dari sisi apa. Nah, artinya kalau kita terlambat saja menyesuaikan diri, tentunya nanti delaynya makin lama gitu cerita tentang. Nah itu tantangan terbesarnya untuk selalu mengikuti itu pelatihan itu juga kerja keras dari teman-teman guru sebetulnya. Terima kasih untuk teman-teman guru atas pengorbanannya terkait dengan itu yang demikian selalu untuk bisa mengikuti perubahan-perubahan itu. Jadi tantangan adalah perubahan dan yang diupayakan adalah bagaimana merespons perubahan itu dengan cepat juga sehingga tidak delaynya nggak terlalu lama ya Pak. Dan artinya sekolah Yahya dalam semua aspeknya berusaha untuk merespons setiap perubahan-perubahan yang ada, baik dari peraturan maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, ini percakapan kita menarik Pak Bongbong dan Profesor Humphrey, tetapi durasi kita terbatas. Sebelum kita mengakhiri acara GKI Menyapa ini, apakah ada semacam pesan atau pesan pastoral lah begitu kepada para pemirsa kita mengenai pokok percakapan kita tentang kehadiran sekolah-sekolah yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Krisaya di Kota Bandung? Pak Belangton Bongbong barangkali, silakan Pak. Tadi ada yang disebut Pak Humphrey pada tahun 2008 itu ya. Itu kan ada perubahan mendasar soal penyelenggaraan pendidikan, di mana sebenarnya pelayanan Yahya ini dimaksudkan justru lebih luas sebetulnya. Ini melayani masyarakat sampai disebut dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar pada tahun 2008 itu bertujuan untuk masalah kehidupan sosial dan keagamaan. Saya catat beberapa hal yang penting di situ. Mempunyai tahun 2008 itu pada Akta Perubahan Anggaran Dasar untuk mempunyai maksud dan tujuan dalam bidang sosial dan keagamaan. Kegiatannya mendirikan, memelihara, dan mengelola sekolah-sekolah dari tingkat taman bermain hingga perguruan tinggi. Ya, jadi ada semacam lompatan jauh untuk merancang sampai perguruan tinggi, mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan non formal, yaitu pelatihan, kursus-kursus, seminar, lokakarya, dan yang setingkat. Memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa berdasarkan kriteria tertentu, mendirikan, memelihara, dan mengelola sekolah-sekolah di bidang teologi dan kursus-kursus Alkitab, dan dapat mengadakan kerjasama dengan badan-badan lainnya yang bertujuan sama dengan yayasan. Jadi ada semacam keterbukaan hati untuk kedepannya justru menyelenggarakan juga yang sifatnya sosial bagi hal-hal yang disebut pendidikan non formal. Jadi masih terbuka, masih banyak hal yang
sebetulnya ada di dalam angan-angan untuk dikerjakan sesuai dengan harapan yang terkandung dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar itu. Nah, sebetulnya dukungan masyarakat untuk mengembangkan lembaga pendidikan ini pada zaman sekarang sangat diperlukan, bahwa apa yang disiapkan Yahya itu sebetulnya tidak hanya pendidikan yang formal, tapi ada juga keterbukaan untuk kedepannya menyelenggarakan hal-hal yang diperlukan masyarakat lebih luas dari itu. Yaitu saya kira Baik Pak Bomong. Perjalanan ke depannya. Ya, terima kasih Pak Bomong dan Profesor Humphrey atas informasi-informasi yang diberikan kepada umat dan kepada para sahabat DKB pada GKI Menyapa kali ini. Kita berharap dan berdoa supaya sekolah-sekolah yang berada dalam pengelolaan Yayasan Pendidikan Kristen Yahya di Kota Bandung ini boleh semakin berkembang menjadi bagian dari upaya gereja untuk mengambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang menjadi kekhasannya tadi nilai-nilai Kristiani dan karakter pendidikan yang seimbang boleh semakin diwujudkan, dan mimpinya untuk punya universitas atau perguruan tinggi dan pendidikan non formal kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat diwujudkan, dan nanti kalau itu sudah ada kita bisa berjumpa lagi dalam acara GKI Menyapa untuk menginformasikan kepada kalangan. Sahabat DKB, terima kasih atas kebersamaan kita dalam acara GKI Menyapa pada episode kali ini. Bila ada masukan-masukan silakan dikirimkan kepada kami, dan tentu saja dengan senang hati akan kami respons. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.